Cuman ada orang Indonesia ini aja yang fanatik. Fanatik kan. Fanatik kepada terutama mazhab Syafi'i. Padahal kita NU kan. Kamu NU enggak? Saya itu orang yang suka sholat sendiri. Tidak mau diganggu hubungan internal saya dengan Tuhan. Oh berarti jamaah mengganggu. Banyak orang yang suka berzikir. Tapi itu nggak bisa lupa berpikir. Nggak. Saya pengen di masyarakat, ingin menunjukkan kepada masyarakat, saya sholat dalam keadaan kotor dan sholat di rumput. Gitu. Kalau sholat itu nggak usah pakai hati, sholat ya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu lagi di pertemuan kedua. Pertemuan pertama kita sudah berbincang-bincang tentang fikih. Kita sekarang akan membahas problematika di dalam kejadian-kejadian di masyarakat, misalnya seperti sholat dan sebagainya. Oke. Karena sholat itu katanya imaduddin, ya kan? Tiangnya agama. Kalau nggak sholat, Coki Pardede. Kalau nggak sholat tapi kaya tetap didengar. Ya, itu. Tapi paling tidak kita harus mengimani ya bahwa Harus. sholat itu sangat penting. Oke, berbicara soal ini ya. Gimana? Sebelum kita masuk tema, saya ingat dengan perkataan dosen kita pada waktu itu bahwa ilmu kalam yang begitu ribet mempelajari tentang Tuhan atau apa namanya, ilmu apa sih kalau dalam bahasa filsafat itu ilmu teologi itu kan dikenal gitu ribet kan. Mempelajari hal yang abstrak, ya kan, hal yang abstrak dipelajari dengan kaidah-kaidah tertentu. Sehingga kata dosen kita itu kan bilangnya ilmu kalam itu hanya ilmu, adalah seperangkat untuk menuju Tuhan. Jadi bisa pakai perangkat lain apa? Iman. Iman itu percaya. Begitu. Iya, karena dibahas itu nanti tidak percaya Tuhan. Mungkin kalau seandainya Coki Pardede itu belajar ilmu kalam, kayaknya tambah tidak ada. Kayaknya tambah tidak ada Tuhan. Oke, kita langsung sholat. Tapi sebelum sholat kan kita perlu wudhu ya. Ya. Itu syarat-syarat sholat yang tidak perlu kita bahas. Problematika misalnya di dalam wudhu, Soal air misalnya. Soal air Misalnya tidak semua air bisa digunakan untuk berwudhu. Gimana itu klasifikasinya? Bagi saya kalau klasifikasi itu bisa di searching lah. Bisa di searching bahwa air itu yang bisa dipakai wudhu harus suci mensucikan. Harus suci mensucikan. Itu syarat mutlak lah. Mutlak untuk bisa digunakan bersesuci. Termasuk wudhu dan mandi besar kalau dia punya hadas besar. Bagi saya yang terjadi di masyarakat itu yang salah kaprah. Atau kaprah salah itu adalah penganggapan kepada air mustakmal. Iya, gimana? Jadi air itu ada yang suci mensucikan. Dapat digunakan untuk bersesuci. Ada air yang suci bisa diminum tapi tidak bisa digunakan untuk bersesuci. Jadi tidak mensucikan. Salah satunya adalah air mustakmal. Nah di masyarakat kita lah, di sini aja lah, di daerah kita ya. Masyarakat kita itu memahami bahwa air mustakmal adalah, misalnya kalau kita wudhu nih, kita langsung contoh ya. Kalau wudhu kemudian ada tetesan wudhu kita masuk kepada air, maka air yang kena tetesan itu dikatakan air mustakmal. Air mustakmal. Padahal itu bukan air mustakmal. Gimana? Nah, jadi air mustakmal itu air yang sudah digunakan. Bukan yang terkena oleh air yang sudah digunakan. Berarti air yang terkena oleh air yang digunakan bersesuci bukan mustakmal? Bukan mustakmal, itu namanya air mutagoyir. Air yang sudah berubah sifatnya. Itu salah satu bagian kedua yang suci tapi tidak mensucikan. Berarti tetap tidak bisa digunakan tapi bukan berstatus mustakmal ya. Ya. Tapi mutagoyir. Mutagoyir itu yang salah kaprah di sana. Juga ini nih, air najis dan mutanajis itu banyak
orang-orang yang salah. Oh ya. Jadi air kencing misalnya kita bahas ya. Air kencing, kemudian air kencing itu sama orang disebut air najis kan begitu. Ini najis ini. Kemudian kena ke salah satu pakaian kita misalnya atau sarung kita atau baju kita, kemudian najis ini baju kita. Itu sebenarnya salah kalau dalam bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa Arab ini salah, dalam bahasa Arab ini salah. Tapi yang benar itu mutanajis. mutanajis. Ini juga di dalam bersesuci. Saya pernah dengar, mungkin bisa dikuatkan. Benar enggak? Misalnya ada benda yang terkena najis, kemudian najisnya sudah hilang nih. Maksudnya tidak kelihatan. Kemudian ada yang mengatakan itu sudah suci gara-gara kena matahari lah, kena angin lah. Bener gak hal-hal kayak gitu itu? Kita sama dulu kan kita pernah sama-sama ngaji ya ke Iya. guru kita itu. Di kitab apa namanya? Imam Sya'roni, kitab karangan Imam Asy-Sya'roni. Mizanul Kubro. Ada yang berpendapat tentang bahwa alatut toharo itu alat untuk bersesuci itu api. Bukan hanya air atau debu sebagai penggantinya, tapi api. Mau api itu dari panas matahari ataupun api yang kompor begitu dari gas, itu bisa digunakan untuk bersesuci. Tapi itu kan kalau kita bersesuci menggunakan api, kita sebenarnya mengikuti syariatnya salah satu kaum yang pada waktu itu ketika menyembah api ya. Ketika najis bukan penyembah api, bukan majusi. Ada salah satu kaum di zamannya Nabi siapa begitu, lupa saya, agak lupa itu. Dia itu kalau najis itu langsung dibakar. Sehingga Islam datang dengan konsep air dan debu, malah justru untuk menghilangkan najis. Tapi ada ulama yang generasinya Imam Asy-Sya'roni itu berpendapat seperti itu. Tetap bisa. Jadi memang ada sebenarnya ya, memang ada. Sekalipun itu doif lah, lemah banget. Ya, lagian sekarang kan juga nggak kekurangan air kan untuk bersih. Ini lagi di dalam berwudu itu biasanya, bahkan mungkin saya yang terdoktrin dengan didikan-didikan kecil, urutan-urutan di dalam berwudu itu. Jadi biasanya kan ada sunnah-sunnah yang dilakukan. Itu biasanya telinga diselipkan ketika berwudu. Jadi basuh muka, basuh tangan, kemudian sebagian kepala, bukan kaki itu sebagai rukun, tapi telinga. Apakah itu memang ada ajarannya gitu? Atau mungkin telinga itu sekalipun misalnya ditaruh setelah kaki juga dapat kesunahan? Juga gitu? Sebenarnya itu perbedaan madhab. Telinga apakah rukun atau tidak? Itu sebenarnya sebagian telinga ya. Itu termasuk rukun atau tidak, itu termasuk dari ikhtilaful madhahib atau perbedaan di 4 madhab itu. Bahkan di luar 4 madhab itu juga ada perbedaan sebenarnya. Cuman orang Indonesia ini aja yang fanatik kepada terutama madhab Syafi'i, padahal kita NU kan. Kamu NU enggak? Iya kayaknya. Iyalah. Oh gitu ya. Kayak asat di dalam gitu dada. ya. Gimana? Sebenarnya kalau dalam madhab Syafi'i, membasuh telinga itu bagian dari sunnah. Kan? Bagian dari sunnah. Nah, apakah dia itu disunnahkan ketika setelah membasuh sebagian kepala ataukah tidak? Itu mutlak sebenarnya. Mau setelah sebagian kepala, mau sebelum wudu, tidak ada tempatnya. Tidak ada tempatnya. Jadi terserah mau itu mungkin. Selama dia tidak keluar dari wudu. Misalnya habis kaki, kemudian dia sudah doa baru basuh. Sudah keluar berarti sudah keluar dari wudu. Jadi tidak ada tuntunan sebenarnya ya apakah telinga itu dilakukan di mana. Itu sama juga Bung, ketika misalnya sholat. Kan biasanya ketika sholat seperti maghrib, isya, subuh, itu kan makmum diam. Itu biasanya mereka itu membaca Fatihah ketika sholat, itu setelah imamnya membaca surat. Ketika imamnya membaca surat baru
dia membaca Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Jadi nunggu selesai membaca Al-Fatihah. Apakah itu ada tuntunannya atau memang boleh-boleh saja sebenarnya makmum itu membaca Fatihah berbarengan dengan imam? Gimana? Begini, bahwa yang harus dipaham ketika sholat berjamaah ada imam ada makmum. Ya. Makmum itu harus ikut kepada imam. Kan Ya. idealnya begitu. Ya. Sehingga mau pekerjaan apapun di dalam sholat, makmum itu harus setelah imam. Mau perbuatan yang non bacaan ataupun yang bacaan. Ya. Terutama yang rukun-rukun ya, yang rukun-rukun. Kalau kita sebut saja dalam Fathul Mu'in itu dijelaskan bahwa ketika makmum itu membaca Al-Fatihahnya bersamaan dengan imam, bacaan Fatihahnya imam, maka dia terkena kemakruhan di dalam berjamaah, makruh hukumnya. Oh, tapi sebenarnya tidak sampai membatalkan. Tidak. Cuman begini, ini yang perlu dipertegas. Apakah kemakruhan dalam berjamaah itu dapat menggugurkan pahala jamaah? Kita tahu kan bahwa pahala jamaah itu kan 27 derajat bandingannya dengan yang sholat sendirian. Gimana? Nah itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ketika seorang makmum melakukan hal-hal yang makruh dalam berjamaah itu dapat menggugurkan pahala jamaah. Jadi tetap dianggap sendirian katanya. Ada yang bilang begitu. Tapi ada pendapat juga, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan beda, makruh. Jadi malaikat nanti nyatetnya itu dia ada kemakruhannya, dia ada sahnya, ada pahalanya, begitu juga. Tapi sampean jamaah, Bung? Saya itu orang yang suka sholat sendiri, tidak mau diganggu hubungan internal saya dengan Tuhan. Oh berarti jamaah mengganggu ya? Awal jadi coki ya? Ya enggak lah, kita masih belajar. Iman kita masih tidak setebal apa yang dipikirkan oleh pemirsa. Iya. Ya semoga lah ya, paling tidak ada doa-doa di sini. Ada doa. Pemirsa tolong doakan saya terutama. Kalau dia ini jamaah gitu ya. Saya alhamdulillah lah. Ya Allah. Saya OTW Sufi. OTW Sufi. Itu problematika sebenarnya sangat banyak sekali di dalam sholat. Misalnya sebelum sholat kita wudhu, di wudhu juga ada bacaan-bacaan. Bahkan saya masih kecil itu diajarkan ketika basuh muka doa ini, basuh tangan. Sampai sekarang saya hafal satu ketika basuh muka itu yang penting. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddul wujuh. Allah. Itu paling tidak satu saya ingat. Itu karena dulu itu bukan sebuah kesunahan. Berarti kewajiban, dipukul. Dipukul ya. Dah hafal dipukul. Dipukul. Itu gimana itu? Gimana? Untungnya saya diselamatkan dari itu. Diselamatkan dipukul. Dari didikan itu. Dari didikan. Maksudnya didikan yang menurut Imam Nawawi. Ya menurut Imam Nawawi itu hadisnya palsu semua, Bung. Jadi memang ada hadis yang mengatakan bahwa setiap rukun di dalam wudhu, pekerjaan wudhu itu disunahkan baca doa-doa tertentu. Tapi menurut Imam Nawawi dalam kitab Fathul Mu'in lagi-lagi itu maudhu. Maudhu bahkan ya. Maudhu itu palsu. Hadisnya palsu, bukan doif, hoax. Bahaya sekali itu. Bahaya sekali. Makanya saya kan bilang saya selamat dari didikan itu. Ya itu yang mungkin perlu kita sebarkan, bahwa orang-orang bagaimana bukan tidak banyak berzikir. Karena banyak orang yang suka berzikir, Bung. Tapi itu nggak bisa lupa berpikir. Nggak bisa dilepaskan, Bung. Kalau sudah didikan dari kecil. Iya sih. Ya, nah benar. Itu makanya pentingnya disekolahkan. Apakah didikan kecil itu benar atau tidak? Masalahnya mereka tidak mau sekolah ketika disekolahkan. Sehingga didikan kecilnya dipahami benar. Begitu, Bung. Iya. Untungnya Anda sekolah. Sepertinya terpaksa sekolah. Oke. Mungkin ada problematika yang pernah sampai atau pernah terfikirkan oleh kamu. Kalau saya kan orangnya tidak mau memikirkan masalah kan. Jadi kalau nggak ada problem, sudah. Enak sekali itu ya, enak sekali. Ada problem, ya sudah memang ada problem, begitu saja. Oh ini yang mungkin banyak dilakukan utamanya di kalangan masyarakat yang notabene kota lah. Ketika misalnya sholat, orang kantoran itu kan biasa pakai kaos kaki.
Nah, pakai kaos kaki. Ya. Bahkan mungkin di luar negeri itu ada yang pakai kaos tangan karena misalnya mungkin karena sangat dingin. Sangat dingin. Itu gimana itu kepada status sholatnya Sholatnya. ketika menggunakan itu? Sebenarnya hanya satu bagian di tubuh kita yang wajib menyentuh kepada tempat sholat kita. Kulitnya maksudnya. Yakni sebagian dari dahi. Sebagian dari dahi. Jadi kalau misalnya ya? doktrin-doktrin yang masih kecil, kalau rambutnya kelihatan batal, tidak sah sholatnya itu. Sujudnya tidak sah, nanti sholatnya tidak sah. Bukan seperti Berarti itu. rambut ketika kelihatan juga biasa aja. Biasa aja. Dan songkok ini kan sebenarnya Produk- produk Indonesia, Bung. Ya, produk Indonesia. Fikih Indonesia itu termasuk fikih Indonesia, bukan fikih yang dari Arab sih. Ya walaupun saya sampai sekarang masih menggunakan fikih Indonesia. Ya, berarti status orang yang pakai kaos kaki, kaos tangan itu sah-sah saja ya. Sah-sah saja, tidak Yang apa-apa. penting sebagian dari. Ya, yang penting kepalanya jangan dipakai kaos kaki. Bu. Tapi ada teman-teman ini, Bu, teman-teman. Ada yang pakai kaos kaki. Enggak, dia memang menempelkan dahinya ke bumi. Ke bumi. Tapi kakinya memang tidak ditempelkan. Tapi dia tidak sah karena narjana kencana. Nendang ya Bung ya. Nendang temennya di belakang. Atau dia kayang ya Bung ya. Kayang kembali. Ini gara-gara terlalu banyak ketawa ini sampai lupa apa problematikanya ya. Misalnya juga ada di didikan kecil saya itu bahwa misalnya hal-hal yang sunnah itu seakan wajib. Contoh misalnya sujud sahwi. Itu rasa-rasanya kalau tidak dilakukan tidak sah sholatnya. Padahal kan itu sunnah. Dan orang-orang itu gara-gara agama ini seakan sangat mistis, sangat religius gitu. Padahal ini hubungan dengan Tuhan, ada orang-orang yang beralasan, utamanya di kampung-kampung ini, dia itu tidak melaksanakan sholat karena datang bekerja, badan masih kotor. Itu akhirnya dia belum mandi, sampai tidak sholat. Gitu. Sampai tidak sholat ya, gara-gara hanya karena kotor. Gara-gara kotor. Padahal kotornya hanya kotor-kotor tanah ya. Padahal itu kan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan, tanah itu. Selama tidak ada sesuatu yang najis di sana ya, atau mutanajis di sana ya. Bahkan saya ingat dengan Tuhannya sampean dulu. Oh gitu. Karena yang punya Tuhan. Oh, gitu. Itu jokes internal itu. Ya, jokes internal itu. Ada salah satu dosen yang mengatakan, saya itu pengen nanti di masyarakat, beliau sudah jadi kiai sekarang. Saya pengen di masyarakat, ingin menunjukkan kepada masyarakat, saya sholat dalam keadaan kotor dan sholat di rumput gitu. Kalau bisa setelah merumput saya langsung sholat gitu. Ingin mencontohkan bahwa itu hal yang biasa aja gitu. Harusnya. Tidak, sholat itu seperti kata Gus Baha itu harusnya hal udahlah. Tak usah terlalu slow saja, kita ditakdirkan untuk sujud kepada Allah itu sudah sangat luar biasa. Luar biasa, nikmat yang luar biasa. Nikmat yang sangat luar biasa sekali ya. Iya, termasuk begitu. Banyak dari masyarakat kita karena dapat didikan kecil yang terlalu hati-hati sebenarnya itu. Terlalu hati-hati sehingga perkara yang sunnah itu dianggap wajib. Perkara yang harusnya itu tidak berefek kepada sah atau tidak sah. Itu ya itu benar. Dipahami sebagai rukun, akhirnya mungkin gara-gara didikan sampai itu, fikih ini tidak menarik. Fikih tidak menarik. Makanya sebenarnya kita bagaimana menyajikan fikih yang menarik. Ya, sekalipun sampai sekarang sampai sekarang masih kayaknya belum menarik karena pemula. Karena pemula. Nah itu yang harus dipaham bahwa fikih ini soal hukum. Gimana sih hukum di Indonesia kan sama kan? Biasa bukan aja. Soal-soal yang spiritual. Sholat itu soal hukum. Ya. Kalau di luar sholat maksudnya yang menunjang kepada sholat seperti hati kita harus bersih. Gitu kan, harus bersyukur. Nah, itu baru pakai hati. Kalau sholat itu nggak usah pakai hati. Sholat.
mikir game gitu ya. Mikir game. Gak bersalah. Yang penting tidak punya utang lah ya. Yang penting gak punya utang. Tidak punya utang. Mungkin cukup ya, Bung. Oke. Kita cukupkan dulu bisa. Pertemuan kali ini. Kita lanjut di episode selanjutnya lah, episode selanjutnya. Itu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.